Oke, selamat pagi nak. Oke, maaf hari ini Pak Daniel tidak bisa hadir. Ya, Pak Daniel akan membuat pembelajarannya dengan cara online. Eh, ini akan Pak Daniel kirimkan ke link YouTube sehingga pada hari ini kita akan belajar, bentar ya, ini statistika. Lanjutan yang kemarin, kalau kalian kemarin sudah bisa menggunakan data, ya membuat berdasarkan tabelnya, membuat berdasarkan tabel, diagram, ya kan, diagram batang dan diagram lingkaran. Sekarang kita ke ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan data adalah nilai yang dipakai untuk menggambarkan sekumpulan data dengan cara mengidentifikasikan pusat kumpulan data tersebut. Jadi kita konteks ini kita akan mengidentifikasikan data-data itu. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita akan memusatkan ke dalam tiga hal, ya, seperti ini mungkin tiga. Ya, yang pertama adalah mean, min atau rata-rata. Yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus atau mode. Modus sama rata-rata atau min itu biasa dikenal dengan nama X bar. Ya, simbolnya ini, nak. Rata-rata, min, X bar. Sama. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah data tunggal, bukan data berkelompok. Oke, rata-rata hitung atau min adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Contohnya ini. Oh, ini 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 ya bentuk matematikanya ya, ya. Nah, ini bentuk penulisan matematikanya secara formal seperti ini. Atau misalkan nggak seperti ini ya bentuknya bisa juga kalau saya buat dalam bentuk matematika seperti ini. Nah, X bar sama dengan ya, sigma. Sigma itu jumlah. Sigma X N. Nah, ini min atau rata-rata bisa pakai ini juga. Sigma. Lambangnya seperti ini, sigma. Min atau rata-rata, ya, itu kalian jumlahkan semua angkanya ini. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 9 tambah 5 tambah ini. Semuanya kalian jumlahkan. Kalau kalian sudah menjumlahkan semuanya, kalian bagi dengan banyak angkanya ini. Ada berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3. 3 3 dikalikan 5. Ada 15 data. I semua kalian jumlahkan, lalu kalian bagi dengan 15. Oke, jawabannya 7. Pak, mungkin nggak Pak jawabannya koma? Mungkin, sangat mungkin. Oke, berikutnya. Pak Daniel berikan contoh lagi. Ini ada 12 siswa. Ya, ini adalah datanya. Ya, kalian jumlahkan semuanya. Ya kan? Min atau rata-rata atau X bar. Dia menggunakan namanya adalah X bar. Sama dengan X1, X2, ini adalah X1, ini X2, ya. Ya, ini adalah X1, ini adalah X2, dan seterusnya ya, sampai XN. Dalam konteks ini adalah X12. Ya, atau kalian kalau mau menggunakan lebih cepat seperti ini juga boleh. Misalkan penulisannya X adalah sigma X per N. Bentuknya seperti ini boleh. Pak, ada nggak Pak bentuk yang lebih formal lagi? Ada. Nih, untuk SMP kalian seperti ini saya perbolehkan. Tapi kalau kalian ingin menulis lebih formal lagi adalah sigma XI
I sama dengan 1 sampai 12. Ya, ini kalau kalian benar-benar ingin formal, penulisannya seperti ini. Sigma XI, X sama X, ini dibacanya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai 12 XI dibagi N. Seperti itu. Nah, sehingga X bar sama dengan 10 tambah 10 tambah 9 dan seterusnya. Kalian bagi dengan 12. Jawabannya adalah 8,58. Seperti itu. Ingat, statistika itu yang eh, kalian butuh ketelitian. Seperti itu. Nah, ini Pak Daniel tambahin lagi. Menggunakan data tabel distribusi tunggal. Kenapa? Oke, kenapa kok Pak Daniel meminta membuat seperti ini? Nah, kalau kalian menjumlahkan semuanya, ya, itu nanti ada kemungkinan kalian kurang teliti. Dan yang kedua, ini datanya masih 15. Bagaimana kalau Pak Daniel memberikan 30 data atau 40 data? Itu pasti banyak. Nah, sehingga untuk mengatasi kekurangan telitian, kalian menggunakan distribusi frekuensi. Nah, jadi sampai kemarin kan kita sudah belajar sampai sini, distribusi frekuensi. Nah, sehingga kita tinggal mengalihkan frekuensi dengan nilai. Atau F kalikan dengan X. 4 kali 5 sama dengan 20. 6 kali 2 sama dengan 12. Dan seterusnya. Lalu kalian jumlahkan. Nah, ini jumlah ya. Nah, jumlah itu juga, saya ingatkan lagi, dikenal dengan nama sigma. Sigma itu artinya jumlah. Makanya, tuh, di sini. Sigma. Nah, jadi kalian tinggal membagi jumlah dari F dikalikan dengan X. Ya, kalian jumlahkan semuanya. Kalian jumlahkan semuanya, maka dia akan menemukan hasil 105. Dan frekuensinya 7. Frekuensinya 15. Ya, sama kan yang tadi kan? Tuh, sama persis. Sama. Ya, berarti ini untuk 15 data kalian menggunakan ini itu masih simple, masih bisa. Tapi kalau sampai 30 data, bisa jadi nanti kalian kurang teliti. Makanya gunakanlah tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk rata-rata saya kira kalian sudah paham. Nah, sekarang modus atau modus. Nah, ternyata distribusi frekuensi itu sangat berguna kalau kalian mau mengerjakan min, median, ataupun modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Namanya modus. Dalam konteks ini, kalian lihat, yang paling banyak adalah 6. K, modusnya adalah 6. Frekuensi yang paling banyak keluar 6. Ya, bagaimana Pak kalau frekuensinya ada yang sama dan nilainya kebetulan paling tinggi paling tinggi juga keduanya. Kalau seperti itu modusnya berapa? Ya, saya beri contoh lagi seperti ini. Nah, saya langsung saja membuat tabel frekuensinya. Nah, di sini ada angka yang paling tinggi, ada 8. Ya, frekuensinya ada 8 ya. Ya, nilainya ada 7 dan 9.
Hingga modusnya itu adalah 8, maaf, 7 dan 9. Sehingga modus atau mu dari data tersebut adalah 7 dan 9. Oke. Oh ya, kalau kalian diminta mencari min, median, modus, kalian cukup menggunakan modus itu seperti ini aja boleh. Mu atau modus sama dengan 7 dan 9. Ya. Atau kalau misalkan kalian tidak menggunakan tanda hubung dan, seperti ini juga boleh, nak. 7. Nah, kalau bisa menggunakan koma titik ya, untuk memisahkan dan 9. Ya, koma titik. Karena kan kalian kalau koma kayak 7,9 itu kan terbiasanya kan desimal. Kesepakatan saja ini ya, menggunakan koma titik, titik koma. Ya, seperti itu. Modus selesai, setelah itu kita belajar yang namanya median. Nah, median itu disebut juga dengan nilai tengah. Ya, nilai tengah. Kita lihat ini. Apakah perlu menghafal rumusnya ya? Ada hafalan sedikit ya, maaf ya. Nah, median itu kalian harus membuat ya, membuat, ingat, mengurutkan datanya seperti ini. Ya, kalau sudah urut datanya, kalian lihat mediannya. Nah, median itu paling enak kalau datanya itu adalah ganjil. Tengah-tengahnya jelas. Berarti 85. Coba lihat. Nah, 85 ini adalah mediannya. Atau nilai tengahnya. Karena dia tepat di tengah-tengah. Nah, median. Atau jika tidak median, kalian bisa menggunakan rumus ini. Median sama dengan X. Nah, X itu bukan, kalau maksudnya kalau ini ketemunya 5 itu X-nya bukan 5, maksudnya itu adalah X itu adalah nilai ke berapa. Ingat, X itu adalah nilai ke berapa. Jadi X n plus 1, kalau datanya ganjil ya, ingat ya, dibagi 2. Nah, median. Berarti X adalah data kelima. Data kelimanya adalah 85. Itu untuk data ganjil. Bagaimana kalau data genap, nak? Nah, seperti ini. Kalian urutkan. Setelah kalian urutkan datanya, kalau mau menggunakan cara manual, coba lihat ini. 10 data. Berarti kita 10 itu kita bagi dengan 2. Ya, jawabannya adalah 5. Data kelima dan keenam. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah letaknya. Ya kan? Letak tengah-tengahnya di sini kan? Nah, letak tengah-tengahnya di sini berarti kita tinggal membaginya. Jadi 80 ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 82,5. Ya, saya tahu kalau kalian mau menggunakan rumus seperti itu, kalian lihat kalau datanya genap, itu X sama XN atau data ke N per 2 ditambah data N per 2 plus 1. Persis seperti ini caranya. Nah, ini berarti data kelima dan data keenam kalian jumlahkan dibagi 2. Sama. Seperti itu. Untuk median. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau datanya banyak? Nah, maka kalian buatlah tabel eh, distribusi frekuensi. Nah, lihat.
Dari 33, maaf, maaf, 33 data, ini sebenarnya kalian bisa langsung saja. Kalian pasti akan tahu mediannya itu kan, kalau 33 data kan kalian tinggal ya pakai seperti ini. Data yang ke-17. Nah, lihat ini. Data yang ke-17 itu terletak di sini. Letak data ke-17. Ya, letak data ke-17 di sini. Berapakah nilainya? Nilainya adalah 8. Di mediannya adalah 8. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau kalian tidak mau mengurutkan, kan kalau diurutkan banyak sekali ini ya, 33 ya. Pakailah tabel distribusi frekuensi. Ini sangat berguna sekali tabel distribusi frekuensi itu. Oke. Nah, lalu ini median untuk data yang genap. Ada 30 data. Nah, 30 data berarti kalau di sini kalian sudah tahu, berarti kan ini kalian sudah bisa memperkirakannya ya. Kalau 30 data, agar misalkan ini ada 30 data ini ya. Nah, di sini ada, maaf, maaf. Saya punya 30 data ini. Misalkan banyak sekali saya buat penggaris. Nah, misalkan ini dari satu, ini ada 30 data, ini adalah letak X-nya, berarti ini adalah letak X yang ke tengah-tengahnya itu adalah X yang ke-15 ditambah 16 dibagi 2. Ya. Letak mediannya itu adalah data ke-15 dan data 16 kalian bagi 2. Nah, ini. Nah, kalian bisa menghitung, kalian bisa juga menggunakan logika kalian. Ya, kalau datanya genap, berarti medianya ada 2 angka. Nah, berarti di manakah letak data ke-15 dan 16? Letaknya adalah di sini, di 19 ini. Ya, ini kan ya angka ke berapa gitu ya. Ke angka ke-15 dan 16 itu di sini. Berarti kalian bisa memastikan bahwa mediannya itu adalah 8. Median sama dengan 8. Oke, oke, cukup. Sekarang ini latihannya ada di PowerPoint saya juga. Ya, kalian carilah min, median, modusnya. Oke, mungkin satu lagi, ya. Saya minta nanti saya akan upload soalnya. Itu dalam bentuk PDF, itu ada banyak soal. Ya. Saya minta nomor satu saja. Ini dan nomor satu pada PDF. Nah, sudah ada juga perintahnya. Yang tidak usah dikerjakan adalah yang kuartil. Itu jangan dulu kuartil. Karena saya belum menerangkan yang kuartil ya. Oke, kalau begitu, terima kasih untuk hari ini. Selamat bekerja dan semoga aktivitas kalian menyenangkan. Oke, terima kasih.